Selamat sore teman-teman Administrasia. Kami dari kelompok pengawasan produk ingin melakukan inspeksi produk pada kitchenware, yaitu frying pan dan panci. Oke, baik. Ini adalah frying pan anti lengket yang akan kelompok kami inspeksi. Bahan-bahan dasar pembuatan ini dibuat dengan olahan besi, baja karbon atau tembaga, dan dilapisi timah untuk masing-masing kualitas. Bahan pelapis berisi kandungan polyterafluoroethylene atau PTFE ini membuat wajan atau panci menjadi anti lengket, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Dalam melakukan inspeksi ini ada beberapa metode. Yang pertama ada tes penjatuhan barang, ada pemeriksaan volume, ada pemeriksaan fungsi, pemeriksaan kesimetrisan barang, pemeriksaan daya tahan, uji tarik, tahan suhu panas, tes oven, tes pembekuan, dan yang terakhir ada pemeriksaan kedap air. Baik, setelah ini kita akan membahas mengenai standar dari frying pan ini sendiri. Yang pertama yaitu ketebalan frying pan antara 10 sampai dengan 22 ukuran. Yang kedua yaitu tanpa paku keling. Nah, tanpa paku keling ini tidak ada paku keling di sini. Jadi ini untuk menghilangkan area pengumpulan makanan dan juga bakteri. Jadi memang panci frying pan yang baik itu tidak ada paku kelingnya. Lalu paku keling ini juga memastikan memasak lebih mudah dan sedikit gangguan karena tidak adanya kepala paku keling tersebut. Lalu yang ketiga yaitu pegangan panci tidak menghantarkan panas. Yang keempat, mampu menghantarkan panas dengan baik supaya makanan cepat matang saat digoreng. Lalu selanjutnya yaitu tahan terhadap penyok dan juga tahan terhadap suhu tinggi dan juga karat. Oke, selanjutnya ini adalah panci masak air yang akan kelompok kami inspeksi. Untuk bahan dasar pembuatan panci ini sendiri itu ada dari bahan logam, karena bahan logam itu mampu untuk menghantarkan panas dan sifatnya itu seperti konduktor. Nah, bahan yang biasa digunakan untuk membuat panci ini ada aluminium, besi, maupun baja. Metode inspeksi panci masak air ini sama kayak metode inspeksi frying pan, yaitu ada tes penjatuhan barang, pemeriksaan volume, pemeriksaan fungsi, pemeriksaan kesimetrisan barang, pemeriksaan daya tahan, uji tarik, tahan suhu panas, tes oven, tes pembekuan, dan yang terakhir itu pemeriksaan kedap air. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu standar dari panci masak air. Sebenarnya untuk standar ini kurang lebih sama seperti yang frying pan. Yang pertama yaitu pegangan panci tidak menghantarkan panas. Lalu yang kedua, mampu menghantarkan panas dengan baik supaya makanan terebus dengan sempurna. Lalu yang ketiga yaitu tahan terhadap karat. Yang keempat, tahan terhadap penyok. Dan yang terakhir yaitu tahan terhadap suhu tinggi. Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan uji adhesi. Caranya itu kita menggoreskan pisau ke dalam frying pan. Kemudian kita letakkan selotip pada goresan tersebut. Oke, di sini teman-teman, di sini tidak ada goresan yang menempel pada selotip tersebut. Nah, sekarang yang kedua kita akan melihat apakah frying pan ini sudah simetris atau belum. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini dari kasat mata memang sudah simetris ya teman-teman, dari kanan ke kiri bentuk bulatnya itu sama. Jadi untuk tes kesimetrisan barang frying pan ini lolos inspeksi. Nah, sekarang yang ketiga yaitu kita akan melihat apakah frying pan ini tahan karat atau tidak. Nah, jadi sebelumnya kita sudah menyemprotkan frying pan ini dengan larutan air garam 1%. Kita sudah menyemprotkan ke seluruh bagian ini untuk membuktikan apakah frying pan ini itu tahan karat atau tidak. Nah, karena kami sudah menyemprotkan itu sekitar 24 jam yang lalu atau 1 hari yang lalu, dan setelah kita lihat bahwa frying pan ini tidak ada karat sama sekali, jadi untuk tes ketahanan karat, frying pan ini lolos inspeksi. Nah, yang keempat ini selanjutnya kita akan melakukan tes penarikan pada frying pan ini. Jadi pada tes penarikan pada frying pan ini lolos ya, karena nggak lepas. Selanjutnya, panci ini akan digunakan untuk inspeksi uji induksi, yaitu menempelkan magnet ke belakang panci. Nah, bisa dilihat teman-teman, magnet ini menempel dengan baik di belakang panci ini, berarti panci ini lolos tes inspeksi induksi. Oke, selanjutnya untuk uji yang keenam itu kita bakal menguji penghantar panas pada gagang di frying pan ini. Apakah pada frying pan ini setelah api dinyalakan, panasnya itu akan menghantarkan kepada gangangnya atau tidak? Mungkin bisa dilihat ya teman-teman, di sini dengan api sedang
di gagangnya ini tidak menghadapi panas sama sekali. Jadi untuk uji penghantar panas ini sudah lolos. Untuk selanjutnya yaitu uji yang ketujuh, kita akan melakukan uji yaitu tes pengukuran pada panci, yang dimana kita menggunakan alat meteran. Kita mengukur dari ujung panci sampai ujung panci yaitu 30 cm untuk diameternya. Selanjutnya sama yaitu untuk ukurannya pada kedua sisi yaitu 30 cm. Jadi untuk pengukuran ini kita sudah lolos. Oke, untuk yang terakhir kita itu akan melakukan uji anti lengket pada frying pan. Dan di sini kita menggunakan telur sebagai penguji tersebut. Dan di sini kita menggunakan api sedang ya teman-teman untuk pengujiannya. Oke, untuk selanjutnya kita mulai angkatin telurnya ya teman-teman untuk pengujian ini panci itu lengket apa tidak. Oke, untuk pancinya ini lolos untuk uji anti lengket ya teman-teman. Dan di sini kita menggunakan telur dengan suhu kamar, yang dimana kita juga penggunaannya tidak menggunakan minyak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi yaitu pengukuran pada panci masak air. Di sini saya melakukan pengukuran untuk sisi yang pertama itu sekitar 20 cm, untuk yang kedua 20 cm juga. Jadi di sini untuk panci masak airnya lolos untuk uji. Oke, selanjutnya untuk tes yang kedua untuk panci masak air ini kita akan melihat apakah panci ini simetris atau tidak. Nah, seperti teman-teman lihat bahwa panci ini memang simetris ya teman-teman, dari bentuk bulatannya ini dari kanan ke kiri maupun kiri ke kanan itu ukurannya dan juga bentuknya itu sama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan metode inspeksi dengan cara menarik panci masak air ini. Oke, jadi dengan melakukan penarikan tadi, ini sudah lolos ya dalam metode inspeksi. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan melihat apakah panci ini tahan terhadap karat atau tidak. Nah, sebelumnya kelompok kami sudah menyemprotkan panci ini dengan larutan air garam sebanyak 1%. Nah, kita juga sudah menyemprotkan ini ke seluruh permukaan dan juga kita sudah mendiamkan selama 24 jam. Lalu setelah kita lihat bahwa panci ini aman terhadap karat, jadi memang panci ini lolos untuk uji adhesi tahan karat. Oke, tes selanjutnya kita akan melihat apakah panci ini tahan terhadap penyok atau tidak. Dengan cara kita akan mengetok seperti ini. Dan panci ini tidak penyok, jadi dia lolos inspeksi untuk tahan terhadap penyok. Baik, selanjutnya kelompok kami akan menguji inspeksi untuk menempelkan magnet ini ke belakang panci ini untuk mengetahui apakah panci ini lolos inspeksi atau tidak. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, magnet ini tidak bisa menempel dengan baik ke belakang panci ini sehingga panci ini tidak lolos inspeksi induksi. Nah, selanjutnya kita akan tes pada gagang panci ini apakah dia menghantarkan panas atau tidak. Bisa dilihat ini tidak menghantarkan panas ya, jadi ini aman dan lolos inspeksi. Oke, baik, selanjutnya kami akan menguji verifikasi bahan dasar tako keling di panci ini untuk mengetahui panci ini tahan terhadap bocor atau tidak. Oke, baik. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman bahwa sudah diisi air hampir penuh dan panci ini tetap tahan dan kuat dan juga tidak bocor sehingga panci ini lolos inspeksi.